start now or wait a minute? Wait. What happened? Can we start now or waiting for the others? Mau menunggu dulu 5 menit lagi atau kita mulai sekarang? Oke, kita mulai 5 menit lagi, tapi mungkin kalau berarti sampai jam 15.55 ya. 15.54. Oke, kita tunggu. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Nanti kalau belum ada complete, it's okay ya, kita mulai. Iya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Farmer. Businessman. Pilot.
Kita bisa mulai sekarang. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everyone. How are you today? Are you fine today? You're fine. As I have said before that today we are going to discuss about the second part of the TOEFL. It is about the structure and written section. It is the easiest part of TOEFL. By the way, have you read before about the strategies for structure and written? Not yet, I'm sorry. Not yet. Okay. I know you are so busy. Now, actually in the on the second part of the TOEFL is structure and written. Structure and written is different. As I think I have said yesterday that structure 15 number and written is 25 numbers, so the total number is 40 numbers. And the times for doing the structure and written is 25 minutes, only 25 minutes, okay? And then actually the characteristic, wait a minute. The characteristic of the structure is you have to complete the sentence. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak harus melengkapi kalimat dengan ada unsur kalimat yang hilang. Apakah itu subjek, apakah itu verb, apakah itu kata benda, apakah itu kata sifat. Memang untuk structure ini ibu-ibu dan bapak-bapak harus mengenali what kind of noun, what kind of adjective, what kind of verb, seperti itu. Kita sambil jalan saja ya. Nah, untuk mempelajari, untuk mengisi structure ini, sebentar, ini sedikit ada gangguan. Untuk mengisi pertanyaan ini, ibu-ibu dan bapak-bapak harus menganalisis kalimat tersebut. Jadi harus dibaca the whole sentence first. Kira-kira apa yang hilang? What do we need there? Nanti mungkin kita bisa langsung ke soal ya. Dan jangan pernah, karena ini TOEFL itu bukan sistem minus, maka dari itu tolong tetap diisi. Mau you can guess, bisa ditebak saja, tapi tetap diisi. Dan tentunya karena waktunya it's very short, so don't spend too much time on the structure question. Seperti itu. Ya, sebentar. Untuk 15 nomor tersebut. Seperti ini ya, sudah bisa terlihat screen-nya? Mau pakai HP itu boleh. Pakai HP itu saja. Sebentar, ada gangguan dari. Untuk skill 1, it's about subject and verb. Of course, you have known in bahasa SPOK ya, subject, predicate, object, and complement. It's same as in English sentence. Sama dengan kalimat bahasa Inggris. Ada subject, predicate, object, and complement. Yang paling penting bisa dikatakan sebuah kalimat itu adalah ada subjeknya, ada verb. Seperti itu. In a sentence yang harus diingat, yang harus dipegang di dalam satu kalimat. Ya, ngajinya dari dulu ya. Tapi ngajinya sebentar. Ngajinya dari sini. Kayak di kamar.
Nah, di dalam at least in one sentence itu hanya boleh ada one subject and one verb, at least. Nanti kalau misalnya miss, gimana kalau ada double subject and double verb, nanti kita bicarakan, tapi yang harus dipegang saat ini adalah dalam satu kalimat harus ada subject satu dan satu verb. Dan di dalam bahasa Inggris itu perlu diketahui bahwa sebenarnya tidak langsung verb, tapi predicate itu ada dua macam, yaitu to be dan verb. Contoh kalimatnya I am a student, itu kalimat yang menggunakan to be. Apakah betul kalau kalimatnya I am a student? Betul tidak? No. Tidak. Kurang apanya, Bu? To be and To be. Seperti misalnya they in the class, is it right? Apa yang hilang? No. They are. They are, for example, like that. Itu pakai predicate to be. Tapi kalau pakai predicate verb seperti ini, she works at the hospital. Seperti itu. She works at the hospital. Nah, seperti itu. Jadi, kalau di dalam bahasa Inggris ada yang pakai to be dan ada yang pakai verb. Dan to be itu biasanya diikuti oleh kata sifat, kata benda, atau adverb of place. I am a nurse. I am itu yang sebagai noun. I am beautiful, for example. I am in the classroom. I am beautiful itu pakai kata sifat. I am in the classroom itu menggunakan adverb of place. Ya. Ini sekarang. Nanti mau sekarang. Oke, nah sekarang langsung ya kita bahas dengan soal, boleh ada yang mau? Bla 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 greeted me enthusiastically at the front door. Kira-kira apa? My friend. My friend, what do we do there? Yang hilangnya subjek. Subject. Ya, karena jelas kita lihatnya ini real soalnya, real questionnya seperti ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita lihat ada yang titik-titik dan selanjutnya, dan kita sebenarnya lihat yang dekat dengan titik-titik. Oke, yang dekat itu adalah the greeted. Greeted itu verb, berarti before the verb biasanya itu adalah subject. Nah, kira-kira subjek mana yang paling tepat? Yaitu my friend. Why parental is wrong? Kenapa parental itu salah? Bukan subjek. Bukan subjek, tahunya dari mana? Harusnya parent. Yes, parent. Karena parental itu subjek itu diingatkan kembali ini sedikit ya, recall atau review. Subjek itu hanya boleh diduduki dengan noun alias kata benda. Sedangkan parental it is not a noun, bukan noun. Tapi apa akhiran al itu adalah? Ada yang tahu? Ciri-cirinya sedikit mengenal kata sambil ya ongoing kita sambil mereview yang sudah dibahas waktu dulu mungkin di SMA, di kuliah. Akhiran al itu kayak misalnya social, biological, parental, nutritional, itu kata benda atau kata sifat? Kata sifat ya. Remember, kalau akhiran ini sangat berguna karena untuk TOEFL karena nanti ada kelanjutannya. Ini kata sifat harus dijelaskan kata benda, nah itu. Sekarang jangan dulu itu. Akhiran al tidak boleh menjadi subjek. Tadi ada yang menyebutkan bahwa parent, kalau parents boleh menjadi subjek, tapi kalau parental it cannot be a subject because it is not a noun, it is a adjective, bukan kata benda, tapi kata sifat. Okay, kalau if, why we cannot choose if? Kenapa kita tidak? Ya, conjunction and then why we cannot choose them? Dan kepemilikan. Ya, them itu objek ya bu, objek. Kalau kepemilikan there. Them, subjek itu they, objeknya itu adalah them. Okay, so now number 2. Number 2 is early blah 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 toes instead of hoofs on their feet. What do we need there? Apa yang kita butuhkan di sana? Horses. Only horses?
Horse's head. Horse's head. What do we need there actually? We need subject and verb. Because in the sentence actually there is no subject, there is no verb, right? Those itu bukan verb. Those itu kata benda, berarti objeknya. If we choose A, only subject, horses. If we choose B, it is not subject. Head is a verb and horse is a subject. It turns. Kebalik. Nah, yang C, horses, head. Horses as a subject, head as a verb. Okay? And horses having. Why we cannot choose horses having? Kenapa kita tidak boleh memilih horses having? Karena having itu bukan kata kerja ya, tapi kata sifat. Kalau kata kerja harus ada apanya? Masih ingat kemarin? Di depannya ada to be. Horses are having, baru itu boleh. Ya, seperti itu. Oke, number 3. Bla bla bla. Grow. Sorry. Grow grows to the ground in the short Arctic summer. B. Tundra plant. Wow, it's great. Why, Mr. Yan? It's a subject. How do you know? We need subject there. Tundra plant. It's yeah, it's a subject for tundra plant. Yes. Okay. But why did we choose? We need subject there. Kenapa kita Bapak memutuskan, Mr. Yan memutuskan kalau kita butuh subjek di situ? Ada apa di situ? Itu dari grow itu udah kata kerja. That's right. Because we can see in the sentence grow. Grow itu adalah kata kerja. So before kata kerja pasti apa? Subject. Subjek itu adalah tunda plant. Why we cannot choose A? Kenapa kita tidak bisa pilih A? Yang harus kita ingat, subjek itu di depannya tidak boleh ada preposition. It is not a subject, but we call it as an object preposition. Itu bukan subjek, tapi kita sebutnya adalah object preposition. Ya, ada above, tunda plant. Above-nya yang membuat salah. Okay? Yang C, tunda plants are found. Why? It is wrong. Gak nyambung. Ada double verb. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Ada dua kan? Ada are found, ada grow. Bersatu verb langsung begitu saja tidak boleh. Kecuali nanti ada conjunction. Seperti itu. For example, tunda plants are found and grow itu boleh. Karena ada N-nya. Tapi di sini tidak ada N. Bersatu begitu saja. Without conjunction, no. We cannot choose it. Okay? Yang D, why we cannot choose D? Sama kayak yang A. Okay, ada for-nya. Because there is for. It is not subject, but object of preposition. Itu skill 1. Agak berkeringat ya kalau untuk structure. Different from listening. Begitu. Okay. Bagaimana? Do you have any question for this skill? Yang harus dipegang adalah in one sentence. Only have one subject and one verb. It cannot be double. Except there is a conjunction. Kecuali ada conjunction. Seperti itu. Baru boleh. Okay? Ready. Jadi sudah terbayang. Oh, ini yang namanya structure. Tapi ini baru skill 1. Seperti itu. Can we continue to the next skill? Oke, maka jadi itu saya batasi hari ini hanya 5 skill, karena 1 skill aja udah lumayan berkeringat ya. Oke, olahraga otak di sore hari. Brain exercise in the afternoon. Okay, skill 2 is an object of preposition. What kind of preposition? As we know, preposition is like in, on, at, across from, behind, beside, in front of, like that. Maka dari itu yang tadi for tunda plant, above tunda plant, itu we cannot
say as a subject. It is an object of preposition. Kita nggak bisa manggilnya sebagai mengatakan kalau itu adalah subjek. Itu objek preposition. Jadi bukan subjek. Kalau di depannya ada preposition, tapi itu namanya object of preposition. Seperti itu ya. Langsung soal. Ini langsung ke soal terus. Bisa dibaca, in 1975, the first successful space probe to bla 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 beginning to send information back to Earth. Sebenarnya kita langsung bisa cocok-cocokan. Yang pasti di depannya kan Venus ya. Venus. Nah, di sini apakah sudah ada kata kerjanya? Sudah. Beginning kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Bisa dikatakan kata kerja, tapi di depannya harus ada apa? To be. Harus ada to. Nah, itu. Okay. Was so Venus was so Venus was right? Seperti itu. Kenapa we can choose Venus? Only Venus. Why? Because there is no to be. Kalau tidak ada to be, itu bukan kata kerja, bukan verb, tapi jadinya kata sifat. Remember ya, kalau verb imperfectly tanpa to be, we call it as an adjective. Sebagai kata sifat. Tapi kalau pakai to be, kata kerja. Balik lagi. Di dalam sebuah kalimat harus ada subjek dan verb. Seperti itu. Okay. Maka dari itu, the most correct answer is C. Venus was. Why? Saya mau tanya dulu, kenapa saya selalu tanya why and why? Miss, udah lah ya, langsung jawabannya aja. Tidak, kenapa saya harus tanya begitu? If you can explain the reason, it means you have understood about that. Kalau ibu dan bapak sudah bisa menyampaikan alasannya, itu artinya sudah paham. Nah, kenapa yang D itu salah? Kenapa kita nggak bisa pilih yang D? Karena kan tipenya Venus, kalau ditambahin is jadi double. Venus gitu double. Betul, double subject ya. Nggak boleh seperti itu. Double subject. Oh, it's great. Seperti biasa, I think it is my comfortable class. Karena langsung cepat. Okay. Number 2, ini be careful. Because ini jebakannya sangat luar biasa. The two biggest resort, blah blah blah, are for spring and Eureka spring. Hati-hati. Saya langsung mau tanya, mana yang tidak boleh kita pilih? Yang tidak boleh kita pilih. Yang D, nggak boleh? Yang CD tidak boleh. Kenapa? To be-nya double. Kalau sudah tertanam, oh ya nggak boleh double to be, nggak boleh double subject in one sentence. Berarti udah kita langsung keep out towns are in, tidak boleh dipilih karena udah ada R, masa R. Ya, berarti so the choice is only A and B. A. I think B. Why? Tadi Mr. Ian sama Miss siapa ya jawab? Mr. Ian, why? Saya bilang kan ini jebakan banget. Mr. Ian mau diubah jawabannya atau mau tetap A? Tetap. Oh tetap, wow, prinsipnya sangat kuat. Saya boleh tanya kenapa? Don't know why the reason. You don't know why about the reason. Okay, but it's good, it's nice if we put in there, right? Okay. Tadi ada yang minta ya. Yang jawabannya B. Okay. I think it's Miss Erlia. Why?
Karena saya masih mencari subjeknya. Menurut saya, verb-nya adalah R yang sebelum format. Betul, to be-nya adalah R. Kalau R itu berarti menunjukkan apa kok? Lebih daripada satu ya. Oke. Sebenarnya almost right there, Victorian, but actually the most correct answer is B. Why? Two ya. Two biggest resort. Berarti kata bendanya harus pakai S nggak? Misalnya for example, two chairs, right? Two beautiful chairs. Chair-nya harusnya pakai S. Sedangkan resortnya pakai S nggak di sini? Tidak. Berarti kita harus munculkan sesuatu yang ada S dong. Yaitu town. Jebakan kan? Sebenarnya betul sekali pakai it, tapi kita butuh yang ada S-nya karena di resortnya tidak ada S. Karena yang more than one lebih daripada satu kata bendanya harus pakai S. For example, two chairs, three bottles, four glasses, like that. Sedangkan di sini resortnya tidak ada, pakai S. Seperti itu, dan kemudian betul pakai R kan? Okay, can you get it, guys? Clear? Go to number 3. Okay. Yang mana yang harus ditendang? Langsung deh tendang. Fokus aja ke nomor bagian berjemur. Sudah jelas. A, B. Mr. Rian, you directly answer. A, B, and B. So of course the answer is C, right? Okay, so of course A, B, we have to pick out B, right? Kita harus langsung tendang yang B, kenapa? Ada dua. Ada double subject, right? It. Jelas sudah ada subjeknya NASA Cylinder D. Johnson Space Center. Itu subjeknya, kenapa muncul lagi S? Itu udah jelas. So of course we kick out A and B. So the answer probably C or D. Of course the answer is C. Kita butuh to be di situ. In one sentence must be predicate. It can be to be or it can be verb. Betul? Mudah nggak, Bu? Seperti itu ya. Pada dasarnya harus dipegang seperti itu. Dan nomor 2 itu harus jebakan, maka dari itu tetap ya. Jadi harus merefernya betul atau tidak, dicocokkan antara jawaban dengan soal. Seperti itu. Untuk structure, cocokkan jawaban dengan soal. Oke, kita langsung. Tenang ya Bu, saya batasi 5, harap sabar dulu. Ini baru ketiga. 5 aja dulu. Nanti besok 5 lagi. Saya nggak mungkin 10 di satu hari kan. Saya makanya minta waktu lebih untuk kelas ini. Yang baru pertama kali, ya amazing juga. Biasanya one semester, ini 1 week gitu kan. Okay. Skill 3 is about the present participle. What is present participle? Yang mungkin selama ini kita kenal verb ing ya. Verb ing. It has double function. Ada yang sebagai kata kerja as the verb and also as an adjective, dan ada juga yang sebagai kata sifat. Okay. Ada yang sebagai kata kerja dan ada yang sebagai kata sifat. Okay. Kalau sebagai kata kerja diulang terus ya Bu. Kalau sebagai kata kerja verb ing harus ada punya temennya, ada soulmate yang harus selalu menemani. Yaitu apa? To be. Kalau sebagai verb pasti di depannya ada to be. What kind of to be? Everything. Bisa di dalam tenses apapun to be-nya. Bisa Aramis, is, MR, Aram is, are, and is, atau bisa was, were, ataupun will be, can be, must be, ya, should be, seperti itu. Has been or have been. Pokoknya to be itu sebagai verb. But kalau sebagai adjektif yang menjelaskan kata benda, itu pasti without to be, tanpa to be. Okay? Jadi bisa diulang. Present participle itu punya double function. Pertama sebagai
Kata kerja. Kata kerja. Perbedaannya kata kerja dan kata sifat adalah kalau kata kerja Harus disertai itu. harus disertai to be. Tapi kalau kata sifat without to be. Oke. Oke, langsung soal ya. Oke. The first blah 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 appeared during the last period of dinosaurs reign. Yang mana yang harus kita tendang? ABC. Wow, ABC langsung. Yes, of course. So the answer is B, right? Jadi jawabannya betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Yang kita butuhkan itu sudah ada kata kerja ya, sudah appeared. Oke. Berarti nggak boleh pakai are, nggak boleh pakai have, betul? Ya, udah jelas double verb. Oke. Berarti udah jelas yang A sama D itu salah karena double verb gitu. Dan kemudian kenapa yang nggak boleh yang C, Miss? Biasanya kalau di sini ada S, plant, flowers, ini plants pun itu adalah kata apa? Tidak boleh S-nya berdekatan seperti ini. The first plant, flowers tidak boleh. S-nya berdekatan seperti itu nggak boleh. For example seperti ini ya. The students study. Nah, nggak boleh. Tapi the students study. Students study. Not the students study. Karena students itu misalnya kata bendanya sebagai kata benda plural jamak, berarti kata kerjanya nggak boleh lagi. Seperti itu intinya. Ya, berarti the correct answer is D. The first flowering plant. Flowering-nya sebagai apa? Sebagai adjective. That's right. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ke nomor 2. Pluto saw Charon, blah blah blah, in a slightly elliptical path around the planet. What do we need there? Apa yang kita butuhkan di situ? Belum ada apanya. Kata kerja. Ada kata kerja. Berarti yang mana? Is moving. Is moving. That's right. Seperti itu. Jadi gampang ya. Oke. Number 3. Techniques of grid control. Form technique of grid itu adalah subjek. Techniques of grid control itu sebagai subjek, form sebagai apa? Verb. An essential part of any blah 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 program to improve the voice. Nah, kira-kira kita butuhkan adjective atau to be? Adjective, that's right. Adjective berarti yang mana? Training. Seperti itu. Training, dan yang bisa dilihat dari sini adalah M-nya, ya. Ini ada program itu kata benda, di depan kata benda harus sifat. Kata sifat berarti tanpa to be. Oke. Paham? Real Madrid kembali membuktikan diri mereka. Oke? Clear? So you must be, oh my god. Siap ke keempat? Siap ke skill keempat? Siap. Kenapa ini ketawanya berbeda? Agak Loading nih. Lumayan ini ya? Iya. Lumayan. Mengingat lagi. Harus diingat. Oh ya, Oke. Nah, now it's past participle. Tadi past participle, verb ing ya, Bu. Verb ing.
Verb ing itu bisa functionnya sebagai kata kerja dan kata sifat. Past participle itu bisa verb 3, kata kerja dan kata sifat. Kalau kata kerjanya sebagai kalimat pasif, kalimat pasif itu pakai to be sebelumnya. Dan sama ya seperti verb ing. Kalau kata sifat without to be sama, udah seperti itu. Yang bedanya tadi verb ing, sekarang verb 3, kata kerja ketiga. Ada yang ada tambahan verb 3 itu ya, pakai ed. Saya studied. Kalau sing, kata keduanya apa Bu? Masih ingat? Ini ya, alhamdulillah kalau waktu itu di kelas saya sing seng song. Wah, alhamdulillah. Oke, bring, alhamdulillah. Bring brown, yes, alhamdulillah. It means you still remember about that. Nah, kita langsung ke soal saja. Kita lihat number 1, the earliest medicines, bla bla bla, from plants of various sorts. Apa yang kita butuhkan di situ? To be kata kerja. To be kata kerja. Ya, berarti yang mana? Yang nggak mungkin yang obtaining karena nggak ada to-be-nya. Nggak mungkin yang be and itu subject. Begitu ya. Oke, number 2. Yang straight. B. Wow, great. Why? Adjective. Adjective. Why we need an adjective there? Kenapa kita butuh adjective di situ? Subjektif sama predikat verbnya Were made. Yes. Because actually kalimatnya itu sudah lengkap, ada subject and verb, maka dari itu yang kita pilih adalah adjective. Begitu. Wow. Number 3, the cornea is located under the conjunctiva on blah 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 of the eye. Remember? Before and after preposition, saya ingatkan kembali, before and after preposition on itu harus kata benda. Berarti Di posisi yakin. Yakin. Kan saya bilang kalau setelah on preposition itu pasti kata benda. Berarti yang mana? Penunjuk kata benda itu adalah pakai the. Si. Saya ulang lagi ya, kalimatnya sudah lengkap ya. Kalimatnya sudah lengkap, sudah ada subject, udah ada verb. Berarti yang A nggak mungkin kan? The part is expositive. Nanti ada double subject, double verb tanpa conjunction, itu nggak boleh. Berarti dan tidak boleh ada kata kerja lagi. Kalau expose the part itu kata kerja, exposes the part itu juga kata kerja. Dan salah satu ciri-cirinya adalah di situ ada on, ada preposition. Nah, setelah preposition, before and after preposition, remember, you have to place noun. Dan ciri-ciri noun itu biasanya suka ada an, de. Oke? Berarti kita pilih antara A sama C. Oke? Yang A udah nggak jelas, nggak boleh. Nah, before and after, on and off itu kan preposition, betul? Berarti ada the, ininya berarti ada part. Part itu kan kata benda. Expose-nya itu adalah sebagai kata sifat atau kata kerja. Yang tanpa to be, kata kerja ketiga tanpa to be itu Sifat. Yes. Okay. The last skill for today. The last skill for today ya. Boleh ya satu lagi Ibu, mohon ketahanannya. Ibu dan Bapak.
Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ini jalan bypassnya, jalan pintasnya yaitu adalah kalau kalimatnya sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada verb, berarti tidak boleh lagi ada verb lagi tambahan, kecuali ada conjunction. Kecuali ada conjunction, kecuali ada apa? Jawabannya adalah verb 3, verb is tanpa to be itu aja. Bypass. Ingatnya yang dipegangnya adalah if the sentence has been completed, so the answer maybe 3 choices. It can be verb 3, it can be verb is without to be, and conjunction. Seperti itu. Ya, oke. Di sini ada coordinate connector, perlu kalau lebih ini cuma sedikit ya, and but or. Padahal coordinate connector itu ada, kita bisa singkat fanboys. Fanboys itu apa saja? For-nya bukan untuk, tapi karena. FOR, tulisannya sama FOR. For, and, nor, but, or, yet, and so. Ya, fanboys. Nah, fanboys letaknya di mana? Letaknya selalu ada di tengah antara kalimat satu dan kalimat dua. In the middle of the sentence. But before the second sentence itu ada komanya. Nah, ini klausa pertama, anak kalimat. It was raining. Klausa pertama harus ada subject and verb. Koma baru fanboys. Atau tadi ya, for, and, nor, but, or, yet, and so. Letaknya after koma. Kemudian baru satu kalimat. Kemudian klausa kedua, ada subjek lagi, ada verb lagi. Seperti itu posisinya. Okay? Always like that. Okay? Harus lengkap. Okay, number one. Number one. I think. Are you sure? Really sure? Okay. So, di klausa pertama sudah ada ya, di belakangnya sudah lengkap. Berarti kita butuh klausa pertama yang ada subject and verb. Pasti lobster blend. Lobster is only subject. We need subject and verb. Lobster as a subject, blend as a verb. Lobster blending itu bukan. Blendingnya bukan sebagai kata kerja, itu sebagai kata sifat karena tanpa to be. Kalau because lobster blend, itu ada because-nya kurang tepatnya. Seperti itu. Okay. Number two. A car has a road section with moving parts, comma, blah 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 of this part in essential. Clue-nya adalah koma dan kemudian ada of before and after preposition apa? Gitu. And good lubrication. D. C or D? D. C. Tadi clue-nya adalah after koma berarti konektor. Terus di situ ada of-nya. Before of harus noun, harus kata benda. Nah, sekarang berarti yang ada and-nya itu adalah and good lubrication and well lubricated, right? Antara B dengan D, karena yang A sama B dari konektor. Tadi ulang lagi, ada of-nya. Of berarti di depannya harus ada noun. Nah, kalau well lubricated itu noun bukan? Bukan. Noun well lubricated itu adalah kata sifat karena akhirannya D. Nah, kita tahu noun itu gimana? Good lubrication. Lubrication akhiran ion itu adalah kata benda. Ya, tadi kan akhiran A kata sifat. Sekarang nambah lagi Bu. Akhiran ion. Itu adalah kata benda akhiran ion. Nationalization, socialization, yes, education, seperti itu. Akhiran ion, akhiran men itu adalah kata benda.
Seperti itu. Okay, number 3, the last. An optical microscope magnifies as much as 2,000 times, but an electron microscope blah 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 as much as million times. I think C. Wow, great. Okay. Yang kita butuhkan apa di situ? What do we need there? Verb. Verb, betul. Sudah ada subjeknya, berarti kita butuh verb magnify. Kita tidak boleh jawab magnify karena bukan kata kerja kan? Kata sifat, nggak ada tujuannya. Kalau kita pilih C, kenapa? Kalau kita pilih D, itu salah karena Double subject. double subject ada it. Nah, kenapa padahal C dengan D itu hampir benar ya? Kenapa pilih C? Kenapa nggak pilih D? D juga ada tuh. Ya, kalau D itu hati-hati, yang kita lihat itu adalah subjeknya an electron microscope. An electron microscope itu berarti ada an itu it means berapa Bu? Menunjukkan benda itu berapa banyak? Remember, kalau subjeknya singular, remember, kata kerjanya harus pakai S. Jadi an electron microscope magnifies. Yang D kurang tepat karena magnify, kecuali kalau subjeknya itu adalah electron microscope. Nah gitu, baru magnify. Nah, kalau subjeknya satu, ingat, an electron microscope, berarti itu harusnya magnify. Nah, makanya dimunculkanlah si model can, baru boleh magnify. Karena model seperti can, will, shall, must, may, itu hanya boleh diikuti kata kerja pertama without S, without ed, without ing. Wow. Finally, alhamdulillah. Mau tambah satu skill lagi? Enough. Sebenarnya kita masih banyak skill. Ini karena ada 10 skill, maka ada itu saya bagi 2. Kalau saya padatkan, saya bisa saja kita sampai jam 6 ini 10 skill, tapi I think it will be not optimal for you. Jadi saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak menyerap dulu yang 5 skill ini, dibaca kembali yang 5 skill ini sebelum kita maju ke skill 6 sampai skill 10. Seperti itu, karena harus dikuatkan dulu. Jadi kesimpulannya adalah untuk skill 1 sampai skill 6 ini adalah jadi intinya yang dipegang itu dalam satu kalimat tidak boleh ada double subject dan double verb. Oke? Maka dari itu jika kalimat itu sudah lengkap, kemungkinan jawabannya adalah satu adalah verb free, verb ing tanpa to be. Dan kedua adalah pakai conjunction. Pakai penghubung, ya, konektor tadi. Nah, kalau pakai penghubung berarti kalimat satu lengkap ada subjek verbnya, setelah konektor juga ada lengkap subjek verbnya. Dan kembali lagi biasanya subjek and verb itu harus agreement. Kayak tadi, kalau subjeknya tunggal berarti kata kerjanya pakai S. Kalau subjeknya plural jamak berarti tidak pakai S gitu. Karena different case yang sering kita memusingkan adalah kata benda pakai S dan kata kerja pakai S. Itu different cases ya, kasus yang berbeda. Kalau kata kerja pakai S itu subjeknya tunggal. Tapi kalau kata benda pakai S artinya more than one. Itu beda kasus ya, jadi harus dipisahkan. Tidak bisa disamakan. Kan kalau misalnya subjeknya pakai S itu kenapa verbnya nggak pakai? Ya beda, emang beda subjek. Karena memang itu plural jamak, berarti kata kerjanya tidak pakai S. Nah, kalau kata kerjanya tunggal berarti pakai S. Nah, kalau kata benda pakai S itu artinya lebih daripada satu. Balik itu saja. Nah, untuk structure ini memang like a math, seperti matematika, ada rumusnya.
yang memang harus benar-benar dipahami. And then hopefully all of you can can review again after this discussion at home. PPT-nya mungkin bisa di-print kemudian ditulis kembali ini jawabannya kenapa ini. Kalau misalnya you can do exercise more and more, latihannya terus menerus, itu tuh jujur saja kita melihat soal itu without thinking, tanpa berpikir sakicep, oh itu jawabannya, sakicep itu jawabannya. Kalau sudah latihannya banyak. Benar, saya ini testimoni ya. Waktu awal saya mengajar TOEFL saya kaget. Saya tulis banyak gimana ya saya bisa menyampaikan mengajar TOEFL ini. Berarti saya dulu dong harus bisa. Berarti kan saya latihan lagi. Ya itu yang terjadi. Oke, jawabannya tanpa berpikir. Kenapa? Sudah terbiasa. TOEFL itu bisa mencapai target yang memuaskan karena kita banyak latihan. Gitu. Semakin kita banyak latihan, semakin sering ketemu soal, ya sama lah ya, seperti matematika atau apapun itu, bukan hafal cangkem, tapi yang sudah paham. Okay, so for skill 1 to 5 about the structure, do you have any question? Ada pertanyaan? Pusing? Pasti. Kalau pusing, dipastikan iya. Saya nggak bisa ngendain. Karena ibu-ibu biasanya menghadapi penyakit, ibu-ibu biasanya menghadapi darah atau pasien. Nah sekarang harus berkaitan dengan kata, bermain dengan kata. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak, mungkin saya akhiri dulu pertemuan di hari ini karena it is impossible if I continue to the skill 6 to 10. Kita akan bahas kembali skill 6 sampai 10 itu tomorrow afternoon untuk structure-nya. Nah, maka dari itu saya harap di hari ini atau mungkin if you have a leisure time, you can review again apa yang sudah tadi kita bahas seperti itu. Oke, agar memperkuat dulu, jangan sampai nanti maju ke skill 6 lupa deh skill 1 sampai 5-nya seperti itu. Oke. Is there any question, guys? Nothing? So, if there is no question, I think that's enough for today. Everyone, Mr. and Miss, thank you very much for your time. Of course, it will be exhausted for you, but hopefully it will be useful for you. Okay, thank you very much, everyone. See you tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon, we are going to discuss about skill 6 to skill 10. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Anytime.